Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dengan nomor induk mahasiswa 857357044. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD modul 2 makhluk hidup dan lingkungannya. Judulnya ekosistem darat. Oke, alat dan bahan yang saya gunakan di sini ada pulpen, ada lembar pengamatan, dan alam sekitar. Ekosistem adalah satuan fungsional dasar yang melibatkan proses perinteraksian organisme dengan lingkungannya, termasuk aliran energi dan rantai makanan. Selanjutnya, ekosistem juga terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Langkah-langkah pengamatan satu ekosistem alami dan buatan yang ada di sekitar tempat tinggal. 2. Kemudian amati komponen-komponen abiotik dan biotiknya. 3. Catat semua komponen yang ada di sekitarnya. 4. Kemudian buat kesimpulan tentang perbedaan pada kedua tipe ekosistem tersebut. Ekosistem darat alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia yang signifikan. Contohnya adalah komponen abiotik, komponen tak hidup yang terdapat pada hutan adalah sebagai berikut. Ada air, tanah, suhu udara dingin, cahaya matahari, batu, suhu udara dingin. Komponen abiotik, komponen tak hidup yang terdapat pada hutan adalah sebagai berikut. Pohon jengjeng, pohon coklat, pohon kelapa, rumput, belalang, semut, burung, dan mikroorganisme pengurang. Selanjutnya, ekosistem darat buatan. Ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang dibuat atau dikelola oleh manusia. Contohnya, kebun cabai. Komponen abiotik, komponen tak hidup yang terdapat pada kebun cabai adalah sebagai berikut. Ada air, cahaya matahari, tanah, suhu udara yang panas, biotik. Komponen hidup yang terdapat pada kebun cabai adalah sebagai berikut: tanaman cabai, semut, cacing. Jadi, kesimpulannya, ekosistem adalah satuan fungsional dasar yang melibatkan proses interaksi organisme dengan lingkungannya, termasuk aliran energi dan rantai makanan. Ekosistem terbagi menjadi dua, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kesimpulannya, pada ekosistem hutan, pembentukannya secara alami, sedangkan pada ekosistem kebun dibuat dan dikelola oleh manusia.
Produsen atau tumbuhan pada ekosistem hutan sangat beragam, contohnya seperti pohon jengjen, pohon coklat, kelapa, dan rumput, sedangkan ekosistem kebun sederhana dan bergantung pada kontrol manusia. Aneka ragaman pada ekosistem hutan lebih banyak jenisnya karena dukungan habitat yang luas, sedangkan pada ekosistem kebun lebih sedikit jenisnya karena fokus pada tanaman yang dibudidayakannya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita aduk hingga merata. Setelah rata kita masukkan. Setelah itu saya akan memasukkan air yang sudah dicampur dengan deterjen ke dalam botol yang berukuran 100% sampai penuh. Lalu kita tambahkan air hingga 1000 ml. Masukkan ke dalam botol berlabel 50%. Lalu masukkan lagi air ke dalam botol 25%. Nah, setelah itu kita lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya, yaitu menambahkan air hingga sampai 1000 ml, lalu kita masukkan ke dalam botol selanjutnya, itu 12,5%. Selanjutnya ada 6,25%. Setelah sampai botol yang berlabel 3,1%, kita masukkan air PDAM 100% ke botol yang diberi label kontrol. Tidak boleh dicampur dengan deterjen, hanya air PDAM saja. Setelah saya memasukkan tisu ke dalam gelas semuanya, saya akan memasukkan deterjen air ke dalam gelas yang berukuran 100%.
Nah, setelah semuanya beres, kita akan merapihkan biji kacang hijau yang sudah di dalam gelas plastik. Kita tutup menggunakan kardus supaya tidak ada cahaya matahari ke dalam botol-botol tersebut. Setelah semuanya selesai, kita lakukan penelitian 24 jam sampai 48 jam dan masukkan ke dalam tabel pengamatan. Kegiatan praktikum ini bertujuan untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar kacang hijau. Jadi kesimpulannya yaitu deterjen berpengaruh negatif pada pertumbuhan kacang hijau, di mana semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin terhambat pertumbuhan kecambahnya, bahkan dapat menyebabkan kematian.